Setelah kemarin viral tunjangan DPRD Jabar, nah kalian penasaran nggak dengan tunjangan DPRD di wilayah kalian masing-masing? Coba deh komen, wilayah kalian ada di mana? Nah, di video ini kita akan kulitin nih DPRD di wilayah lain, dimulai dari DPRD Banten. Karena kebetulan wilayah gue itu ada di Tangerang, kota Tangerang di Banten. Untuk DPRD di wilayah Banten, setelah gue cek, itu anggota mendapatkan tunjangan rumah sebesar 32.500.000 per bulan. Untuk wakil ketua DPRD Banten itu dapat 35 juta rupiah. Kemudian untuk ketuanya itu sebesar 38.500.000 rupiah per bulan. Sekali lagi per bulan. Hukumnya ada di Pergub Banten yang ini nih. Kalian bisa searching atau kalian bisa download di bawah. Nanti gue share link untuk download Pergub Bantennya. Di situ nanti jelas semua tunjangannya. Nggak cuma tunjangan rumah, ada tunjangan transportasi dan lain sebagainya. Nah, gimana dengan wilayah lain nih? Untuk wilayah lain ini udah ada yang riset, jadi gue akan bacain hasil risetnya itu dari Instagram BCC Indonesia. Yang pertama ada dari Jawa Tengah. Jawa Tengah ini tunjangan rumahnya itu dari 47 juta sampai dengan 79 juta per bulan. Atau sekitar 20 sampai 39 kali UMR di Jawa Tengah. Terus untuk wilayah Jakarta itu tunjangan rumahnya anggota 70 juta, ketua dan wakil itu 78 juta per bulan. Itu sama dengan 16 kali gaji UMR di Jakarta. Kemudian di wilayah Jawa Barat yang udah kita bahas di video sebelumnya, tunjangan anggota 62 juta, wakil 65 juta, ketua DPRD-nya itu dapat 71 juta per bulan. Itu sama dengan sekitar 31 sampai 35 kali gaji UMR. Terus di Jawa Timur, untuk Provinsi Jawa Timur, anggota DPRD-nya dapat 49 juta, wakil 54 juta, dan ketua DPRD-nya dapat 57 juta per bulan. Atau sama dengan sekitar 24 sampai 28 kali gaji UMR. Sumatera Utara, anggota dapat 40 juta, wakil 51 juta, ketua DPRD itu dapat 60 juta. Atau sama dengan 20 kali gaji UMR. Untuk satu jenis tunjangan aja, yaitu tunjangan rumah untuk rakyat biasa yang UMR di Sumatera Utara, dia harus 20 kali gajian baru dapat nilai yang sama dengan tunjangan rumahnya DPRD di Sumatera Utara. Nah, itu baru tunjangan rumah doang, belum tunjangan yang lainnya tuh. Dan semua tunjangan DPRD yang udah kita bahas itu landasan hukumnya adalah peraturan gubernur. Sekali lagi peraturan gubernur. Jadi setiap gubernur itu bisa mendorong anggota dewan atau DPRD di wilayahnya. Apalagi saat ini pemerintahan kita koalisinya itu koalisi besar, jadi harusnya lebih mudah untuk menggolkan aspirasi rakyat. Jadi untuk semua gubernur Jakarta, Pramono Anung, Sumatera Utara, Bobi Nasution, Jawa Barat, KDM, Deddy Mulyadi, Jawa Tengah, Ahmad Lutfi, Jawa Timur, Ibu Khofifah, Banten, Pak Andra Soni, dan semua gubernur lain, tolong aspirasi rakyat tentang tunjangan-tunjangan DPRD disesuaikan. Dan ini amanah dari Presiden juga loh tentang penghematan. Bisa kita lebih hemat lagi. Tunjangan rumah kalau nggak mau dihilangkan, diganti aja Pak. Jadi pakai rumah dinas aja, nggak perlu lagi kita kasih uang tunjangan rumah ke mereka. Dan sekaligus include dengan tunjangan komunikasi. Jadi cukup kita kasih rumah dan pasang wifi. Nggak perlu lagi tunjangan komunikasi 21 juta. Kasih wifi aja 1 juta itu udah kencang banget. Ngomongin anggota dewan, DPR, DPRD, tugas mereka kan mendengarkan aspirasi rakyat. Nah, dengerin nih aspirasi rakyat kalian. Jangan cuma nongol pas mau pemilu doang. Kalau aspirasi gue, nggak apa-apa tuh kalian mau punya gaji 50 juta per bulan, nggak masalah, nggak apa-apa, gue ikhlas. Tapi tunjangannya nol. Nggak ada tunjangan apapun, jadi cuma gaji pokok aja.
Nggak masalah, 50 juta nggak masalah, sok silakan, 60 juta nggak masalah, tapi jangan ada tunjangan dalam bentuk apapun, karena jadinya kayak gini nih, kalian suka ngumpet-ngumpet. Lebih baik transparan aja, gaji pokok 50 juta, oke, udah selesai. Nggak ada fasilitas lain, nggak ada tunjangan lain. Itu aspirasi gue. Kalau kalian punya aspirasi lain, coba deh tulis di komen, kali aja mereka baca. Nah, ini bagian terakhir, ini solusi dari gua kalau misalnya tunjangan rumah itu nggak bisa dihilangkan karena memang itu amanat dari undang-undang DPR, DPRD, anggota dewan itu harus diberikan tempat tinggal atau tempat tinggalnya itu harus layak atau dijamin oleh negara. Solusinya simpel, balik ke filosofi awal, rumah dewan itu bukan untuk hak milik. Jadi hanya diberikan hak pakai. Anggota dewan bisa pakai rumah dewan di komplek DPR atau di komplek DPRD. Selama mereka menjabat, silahkan gunakan fasilitas itu. Tapi jangan minta lagi yang namanya tunjangan rumah dalam bentuk uang. Karena kalau dalam bentuk uang, kalian bisa kumpulin tuh dan ujung-ujungnya bisa banget untuk beli rumah. Contoh sampelnya itu anggota DPRD Jawa Barat yang udah kita bahas di video kemarin. Per bulan dapat 62 juta, kalau 5 tahun atau 1 periode itu dapat 3,7 M. Walaupun memang belum dipotong PPh. Tapi seenggaknya angkanya itu MM-an ya. Di tunjangan rumah nggak lagi pakai uang, cukup kasih fasilitas aja, rumah dinas selama menjabat aja. Setelah udah nggak menjabat, pulang ke rumah masing-masing, kalau menjabat lagi ya tetap di situ. Sampai periodenya habis. Jadi nggak ada lagi dalam bentuk uang yang ujung-ujungnya itu punya potensi untuk jadi hak milik. Itu yang dihindari. Karena balik lagi filosofi awalnya, rumah dewan itu bukan untuk dimiliki, tapi fasilitas aja. Kalau bentuk uang, ya 5 tahun itu dapat 3, sekian M. Bisa tuh dapat rumah. Nah, kalau kalian punya ide lain yang lebih bagus, bisa drop di komen.